latar belakang dari proyek kami ini, yang pertama ada perkembangan elektronika mendorong sistem otomatisasi sederhana. Yang kedua ada saklar mekanik mudah mengalami kehausan. Yang ketiga ada sensor sentuh dapat digunakan sebagai pengendali elektronik. Dan yang terakhir ada tubuh manusia dapat menghantarkan arus kecil. Tujuan dari proyek kami yang pertama merancang rangkaian sensor sentuh berbasis transistor BCT. Yang kedua memahami prinsip kerja transistor sebagai saklar elektronik. Yang ketiga ada menganalisis respon rangkaian terhadap sensor terhadap sentuhan manusia. Dan terakhir ada mengimplementasikan konsep elektronika dasar dalam proyek sederhana. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan untuk kepada rangkaian kami. Yang pertama itu kami gunakan itu baterai. Baterai sebagai arus daya untuk rangkaian-rangkaian kami nantinya. Yang kedua, kami menggunakan lampu LED. Lampu ini digunakan untuk sebagai indikator menandakan bahwa rangkaian itu berhasil atau tidak. Yang ketiga, kami menggunakan resistor. Resistor sebagai penghambat arus agar supaya tidak merusak lampu LED-nya, karena kami menggunakan baterai 9 volt dan akan dialiri ke resistor duluan. Resistor akan membagi dayanya agar tidak merusak LED-nya. Yang keempat itu transistor sebagai pembesar arus dan memperbesar arus sebagai alat penandanya nantinya untuk rangkaian kami. Yang kelima itu kami menggunakan kabel jumper untuk sebagai menghubungkan kepada komponen-komponen yang nantinya kami buat. Yang terakhir itu breadboard sebagai tempat untuk merangkainya nantinya agar tidak perlu disolder. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai peletakan ataupun perangkaian dari proyek kami. Yang pertama itu dari baterai 9 volt itu kami dari Nah, sekarang untuk rangkaian sudah terbentuk dan kami ingin memastikan apakah benar ketika disentuh menggunakan jari dia LED-nya nyala, dan apakah ketika tidak menggunakan jari ataupun menggunakan benda mati LED-nya itu tidak nyala. Sekarang yang pertama kita akan menggunakan jari dulu. Nah, kedua jari diletakkan di bagian penghubung pada kabel jumper. Bisa dilihat si LED menyala. Ini memastikan kalau si sensor sentuh berhasil. Nah, sekarang kita ingin menggunakan benda mati, itu plastik, untuk memastikan apakah si sensor sentuh itu memang tidak bisa nyala jika tidak dialiri arus ataupun tidak disentuh. Karena kan tubuh itu kan bisa mengaliri arus. Satu sudah dikenakan oleh benda mati dan satu lagi tidak, satu lagi ditekan oleh jari. Bisa dilihat tidak menyala lampu LED-nya, yang menandakan bahwa satu bagian dari kolektornya tidak menerima arus dari tubuh. Hanya satu saja di bagian common base. Kami letakkan di bagian breadboard pada jalur negatifnya tidak akan menyala jika tidak ada arus yang dilirik oleh dari. Nah, untuk resistornya sendiri itu kami mungkin letakkan sekianlah dari proyek kami, yaitu mengenai pada kaki bagian positif pada bagian kaki sensor sentuh positif di sumber daya, dan kaki satunya lagi kami letakkan di bagian dekat kaki dari kami letakkan untuk kaki yang pendek itu kami letakkan di bagian negatif pada sumber daya ataupun pada baterai. Lalu untuk kaki yang panjang itu kami letakkan di dekat kaki common
emitter transistor. Lalu sebagai untuk penghubungnya untuk memastikan apakah sensor sentuh itu bisa memang berguna ataupun berjalan, untuk yang kami menggunakan kabel jumper untuk pada bagian kaki common collector dan common base. Nah, di sini kami ingin memastikan pengujiannya.